Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Herlin Nurpoji Putra Anugrah. Saya dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya nama Neng siapa ya kalau boleh tahu? Nopi Nurul Azizah. Nopi Nurul Azizah. Oh iya. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan saya juga meminta izin kepada Neng. Nah, di sini saya akan melakukan penkes Neng, atau pendidikan kesehatan kepada Neng. Apakah Neng bersedia? Boleh. Boleh. Baik, mungkin di sini membutuhkan waktu 30 menit Neng, tidak apa-apa? Iya. Tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan melakukan penkes tentang ansietas ya Neng ya. Sebelumnya Neng sudah tahu apa itu ansietas? Tidak tahu? Enggak. Baik, ntar saya jelaskan ya Neng apa itu ansietas. Nah, untuk penkesnya atau pendidikan kesehatan, di sini saya menggunakan metode triplet ya Neng. Nah, ini bisa dipegang oleh Neng. Bila mana ada yang ditanyakan atau yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh tanyakan saja ya Neng ya. Nah, bukan Neng. Nah, di sini ada pengertian ansietas Neng ya. Apa itu ansietas? Ansietas atau kecemasan merupakan suatu keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan perasaan tegang, secara dan kekhawatiran terhadap sesuatu. Ansietas merupakan pengalaman emosi dan subjektif tanpa ada objek yang spesifik, sehingga orang merasakan suatu perasaan was-was atau khawatir seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, bila mana Neng memiliki perasaan khawatir atau was-was, mungkin itu bisa ditandai dengan ansietas Neng ya. Nah, Neng tahu tidak tingkat ansietas apa aja? Nggak tahu. Nah, di sini menurut feedback 2008, respon dari ansietas ringan adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada ansietas ringan, yang kedua ansietas sedang, yang ketiga ansietas berat, dan yang keempat adalah panik ya Neng ya. Nah, apakah Neng tahu juga tanda dan gejala ansietas? Tidak. Nah, di sini ada gejala motorik meliputi gemetar, muka tegang, nyeri otot, nyeri dada, letih, pegal, sakit kepala, sakit leher. Nah, yang kedua ada gejala otonomik berupa hiperaktivitas saraf otonomik, terutama saraf simpatis, ditandai dengan gejala palpitasi, hiperhidrosis, sesak napas, diare, parestesia. Yang ketiga ada khawatir. Nah, rasa khawatir yang berlebih terutama mengenai hal-hal yang belum terjadi, seperti mau mendapatkan musibah. Yang keempat, kewaspadaan berlebihan. Kewaspadaan yang berlebihan meliputi gejala tidur terganggu, sulit berkonsentrasi, mudah terkejut, tidak bisa santai. Nah, itu tanda dan gejala ansietas Neng ya. Nah, di sini Neng sudah tahu nggak bagaimana bila menghadapi ancaman ansietas? Nggak tahu. Nah, di sini saya mengambil dengan cara relaksasi napas dalam ya Neng ya, untuk mengurangi rasa cemas. Nah, sebelumnya Neng tahu nggak bagaimana teknik relaksasi napas dalam itu? Nggak tahu juga. Nah, di sini untuk teknik relaksasi napas dalam bisa dibaca juga di situ ada ya Neng, cara-cara dan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada teknik relaksasi napas dalam merupakan cara melakukan napas dalam, napas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan napas secara perlahan
Selain dapat menurunkan kecemasan, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen. Nah, ini di sini juga manfaatnya tidak untuk menghilangkan cemas juga, manfaatnya juga di sini ada untuk meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen ya Neng ya. Jadi ada manfaat-manfaat lainnya. Nah, sebelumnya Neng tahu nggak tujuannya untuk apa? Ya tadi kata A itu yang ventilasi paru, oksigen itu, terus apa yang menghilangin kecemas. Nah, iya betul Neng. Nah, tujuannya relaksasi napas dalam adalah untuk mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan kecemasan dan juga bisa meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen, ya Neng ya. Nah, di sini tahu nggak langkah-langkahnya seperti apa? Enggak. Nah, bisa juga dibaca juga sama Nengnya di sini ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah melakukan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi tingkat kecemasan adalah dengan cara menarik napas panjang melalui hidung dan hitung 1, 2, dan 3, lalu pada saat hitungan 3 hembuskan napas secara perlahan melalui mulut seperti hendak meniup balon. Lakukan teknik ini dengan ritme yang stabil. Sambil melakukan ini, bayangkan rasa cemas yang tertahan dalam tubuh mengalir keluar seiring dengan hembusan napas, dan ketenangan akan masuk seiring dengan menghirup napas. Nah, sebelum Neng melakukan relaksasi napas dalam ini, Neng harus merilekskan dulu perasaan Neng, pikiran Neng, supaya hasilnya baik dan maksimal ya Neng ya. Nah, bagaimana kalau kita coba relaksasi teknik ini ya Neng ya? Boleh? Supaya bisa nanti. Ya, betul. Nah, sebelumnya Neng rilekskan dulu pikiran, perasaan Neng supaya baik ke depannya. Gimana? Udah rileks, udah agak tenangan sekarang? Udah. Nah, baik. Kita mulai Neng ya. Kita tarik napas lewat hidung dengan ritme hitungan 1-3, lalu hembuskan keluar lewat mulut secara perlahan. Oke Neng? Oke, kita mulai. Tarik napas 1, 2, 3, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik napas Neng 1, 2, 3, bertahan, hembuskan lewat mulut. Lagi Neng. Tarik napas 1, 2, 3, tahan, hembuskan lewat mulut. Gimana Neng perasaannya saat ini Neng sudah melakukan teknik relaksasi napas dalam itu Neng? Lebih tenang, nyaman gitu, nggak terlalu kayak tadi. Iya baik. Nah, Neng bila mana Neng mengalami khawatir atau cemas, bisa lakukan teknik ini ya Neng ya. 3 kali saja juga insya Allah bisa menenangkan pikiran dan beban yang ada di Neng. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan kepada saya Neng sebelum saya tutup? Kalau waktunya itu bebas, jadi kapan aja gitu, nggak usah sehari 3 kali gitu. Nah, kalau waktunya itu bebas nih, nggak ada batasan waktu untuk memulai ini, mau berapa kali juga, asal apa ya, kalau Neng merasa khawatir atau Neng merasa was-was, bisa lah lakukan teknik ini ya Neng ya. Jadi tidak terpaku oleh waktu Neng. Sudah dimengerti Neng? Iya udah. Nah, ini buat saya boleh? Oh iya boleh, untuk leafletnya simpan aja di Neng. Iya. Bisa juga entar diajarkan kepada teman-teman Neng atau sahabat atau tetangga Neng yang ada di sini. Bisa bila mana ada yang merasakan cemas atau khawatir, bisa lakukan teknik ini ya Neng ya. Iya. Nah, sekian Neng dari saya, mudah-mudahan ilmu atau pendidikan kesehatan yang saya sampaikan bisa bermanfaat oleh Neng dan pembelajaran juga bagi saya ya Neng ya.
Sebelumnya mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih tahap belajar ya Neng ya. Iya. Sekian dan terima kasih Neng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.